tanda amalan kita diterima yang pertama adalah mari kita berusaha untuk beribadah itu terus-menerus. Jadi kalau bahasa agamanya kita menyebutnya dengan istilah apa Bapak Ibu? Istiqomah. Ya, istiqomah. Ya kalau bahasa Indonesianya itu konsisten, plesetkan. Itu bapak-bapak nggak bagus tuh. Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Bukan istiqomah yang seperti itu. Yang istiqomah itu adalah kita konsisten dalam ibadah. Kalau kita memang terbiasa sholat jamaah di masjid, ya kita biasakan sholat jamaah di masjid. Ya, di rumah juga jamaah bisa, tapi kan kalau di rumah kita kan tidak ada unsur silaturahminya. Kalau di masjid kan kita silaturahmi, ketemu dengan tetangga kita, ketemu dengan jamaah kita, sehingga saling menyapa. Kita kan biasa kan Ibu, ya Bapak. Kalau ketemu pripun kabarnya kan gitu. Oh, alhamdulillah sehat, mugi-mugi sehat ya Pak, Bu. Nah, itu doa loh. Semakin banyak orang yang kita temui, semakin banyak orang yang mendoakan kita, itu semakin baik. Makanya kalau kita berjamaah ke masjid itu setiap langkah kita yang kita lakukan ke masjid itu dihitung pahala. Lalu yang kedua, ikhlas akan takdir Allah. Ya. Menerima takdir Allah dengan apa yang sudah diberikan Allah kepada kita. Kenapa kita itu manusia ada yang tidak menerima takdir Allah? Hanya kita lihat Bapak Ibu jamaah, sudah jelas ditakdirkan jenis kelaminnya laki-laki, kok mereka melakukan perubahan jenis kelamin. Penasaran pengen diganti gitu. Cetok kok, udah jelas laki-laki. Dan sekarang teknologi itu luar biasa loh. Ibu ini bisa jadi cantik nih kalau dibawa ke Korea, dibawa ke Thailand. Nah, jadi ikhlas kita menerima takdir kita. Takdir baik itu misalnya kita tidak kaya seperti kebanyakan orang, tidak hebat seperti kebanyakan orang, tapi terimalah apa yang kita miliki. Karena orang-orang yang tidak menerima kenyataan, tidak menerima takdir itu kadang-kadang mereka melakukan segala cara untuk menyalahkan Gusti Allah. Banyak loh orang yang menyalahkan Gusti Allah. Kok saya terlahir miskin ya gitu. Itu tidak boleh itu. Kenapa saya dilahirkan dari seorang ibu yang miskin? Kita harus mengajarkan anak-anak kita menerima kenyataan hidup. Ya. Tidak semua manusia diciptakan terlahir kaya tuh. Makanya kalau kita itu ingin sukses, ingin kaya, tidak harus kita berdarah biru. Ya. Kita bisa menjadi orang luar biasa, aslinya dan berasalnya dari orang biasa. Banyak orang biasa menjadi luar biasa. Bisa Pak. Saya ingin katakan kepada kita semua bahwa apa yang Allah berikan kepada kita itu mungkin kita nggak senang. Oh saya miskin, tapi kita nggak tahu di balik ketidakmampuan kita itu sebenarnya kita ditantang oleh Allah. Bisa nggak kamu merubah nasibmu? Nah, ini menarik, Allah mengatakan dalam Al-Quran. Bisa dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Kata Allah, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ya kan? Kita enggak suka dengan kondisi kita sekarang ini, tapi justru itu sungguhnya baik buat kita. Cuma kita tidak menyadari kekurangan kita itu. Orang-orang yang kurang itu mestinya dia akan menutupi kekurangannya dengan kelebihan. Ya. Tapi kadang-kadang kita hanya melihat kekurangan kita. Kenapa saya kurang harta? Kenapa saya kurang cantik? Kenapa saya kurang ganteng?
kenapa saya kurang makmur, kenapa saya kurang banyak teman. Itu yang kita lihat, kurang. Tidak pernah kita berusaha menutupi kekurangan kita itu dengan kelebihan. Ketika orang itu misalnya berlomba-lomba memancungkan hidung, sekarang kan operasi kan gampang Bapak Ibu. Muka kita yang nggak tirus itu bisa dibikin tirus, ya. Dagu kita nggak runcing itu bisa dibikin runcing kok, ya. Sampai-sampai malaikat pencabut nyawa ketika lihat list itu keliru, gitu kan. Kok di fotonya waktu lahir bedo, ini bener apa ora, gitu kan. Ya, karena sudah oplas Pak, ya, operasi plastik dan itu total gitu, ya. Lalu ada yang nanya sama saya ketika saya membahas tentang ini, Pak Ustadz, boleh gak kita itu ngecat rambut? Nah, kan gitu pertanyaannya. Tapi saya nggak bahas itu. Nanti kalau Bapak Ibu minta tema itu saya bahas. Nah, jadi kalau kita itu menerima takdir kita, ikhlas kita, itu jauh lebih baik Bapak Ibu. Tetapi ketika kita tidak ikhlas dengan takdir yang Allah berikan kepada kita, disitulah sesungguhnya hati kita tidak nyaman. Hati kita dongkol, hati kita jengkel, hati kita kecewa. Kenapa Gusti Allah tidak membuat saya cantik? Kecewa kita. Kenapa nasib saya buruk seperti ini? Kecewa kita. Kenapa saya sudah berusaha sekuat tenaga, tapi hidup saya tetap begini saja? Kecewa kita. Nah, jadi kalau yang kedua ini Bapak Ibu, tanda bahwa amal kita diterima, ikhlaslah menerima takdir yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga adalah doanya dikabulkan oleh Allah. Jadi kalau ibu-ibu tiba bapak ingin sesuatu, baru dalam hati, kok saya pengen itu ya, lalu terkabul. Tidak lama kemudian itu kesampaian. Kalau kita memohon Bapak Ibu, walaupun kita di dalam hati, Allah tuh mendengar. Allah itu dekat dengan kita. Coba kita lihat dalam surat Al-Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya. Dan Tuhan berfirman, Allah berfirman, berdoalah kamu kepadaku, kata Allah. Astajib lakum. Niscaya akan aku kabulkan. Ini Allah loh yang mengatakan. Persoalannya kita berdoanya itu jarang-jarang atau kita nggak pernah berdoa sekali, atau cuma di dalam hati doa nggak pernah meminta. Saya mengibaratkan doa itu ibarat kita memasukkan paku ke dinding tuh. Jadi kalau kita ingin paku itu masuk rusep, harus sering dipukul dan harus semakin kuat. Kalau kita nyalon-nyalon masuk nggak dia? Nggak masuk, apalagi semen. Maka doa itu menurut saya seperti itu perumpamaan. Semakin kencang kita berdoa, semakin kencang kita berusaha bekerja. Jangan doa toh, Gusti Allah mobil, tapi nggak pernah usaha, nggak bisa. Tapi ada ikhtiar kita, ada kerja keras kita. Nah, kerja keras itu baru kita memasukkan paku ke dalam tembok itu supaya bisa tertancap. Maka pukullah sesering mungkin dan sekuat mungkin. Kalau satu kali pukul belum tentu masuk, 2 kali pun belum tentu, paling tidak tuh berkali-kali. Dan semakin kencang kita memukulnya, itu akan semakin bagus dia nyungsep ke dalam. Jadi kalau Bapak Ibu doa-doanya mudah terkabul, keinginannya mudah diberikan oleh Allah, itu adalah tanda yang ketiga bahwa amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, ya, tanda amalan diterima oleh Allah, banyak orang mencintai dan menghargainya. Nah, ini tanda amalan diterima yang keempat. Kalau kita punya banyak teman, banyak orang yang senang, bukan orang yang sengit, berarti kita itu amalan kita diterima oleh Allah. Ya. Kalau orang banyak teman tuh beda, Bapak. Ya. Kalau orang yang sedikit teman itu juga beda. Orang banyak teman tuh orang senang ketika bertemu dengan dia. Orang yang gak banyak teman itu kalau kemana-mana sendiri, orang sengit sama dia dan gak ada yang ngajak ngobrol biasanya. Tapi kalau begitu kita
disenangi orang, orang senang mendekat ke kita. Kenapa? Karena kita menyenangkan. Ya, ini omong nyeleki, ini omong mau kemana bu? Mau ke depan lah, masa ke belakang gitu. Nah, itu kan judes banget gitu. Dari mana bu? Dari tadi. Gitu. Orang kan kadang-kadang menanya begitu tuh bukan karena dia nggak tahu, tapi basa basi. Cobalah bapak-bapak pakai peci. Saya biasa ibu juga mungkin ke masjid bawa sejadah, ibu pakai mukena gitu. Mau kemana bu? Emang jamaah yang ditanya seperti itu orang yang bertanya nggak tahu kalau ibu ke masjid? Tahu kan? Bapak-bapak juga pakai peci gini sarung azan maghrib udah kedengaran tindak pundi bapak gitu kan? Ada orang nanya seperti itu. Bukan karena nggak dia dong, tapi orang itu bahasa tinggal kita jawab ke masjid, ayo melu gitu kan, bareng gitu. Kan bagus. Jangan malah judesi, malah ditanya mau kemana pak, bu, mau ke pasar gitu kan. Udah tahu bahwa kayak mau kena, udah ada tanya lah. Itu jealous banget gitu. Ya. Nah, jadi beda. Nah, nanti orang tahu, jangan dekat-dekat itu. Kayak gampang itu tensinya itu tinggi. Sumbunya pendek. Gampang meledak. Orang nadai loh bapak ibu. Ya, tapi kalau kita menyenangkan orang ya, friendly ya kalau bahasa anak-anak sekarang itu, orang tuh pengen dekat dengan kita. Kenapa? Kalau kita ngobrol itu menyenangkan, bicara kita informasi baru-baru, kemudian sikap kita juga selama ini disenangi oleh orang. Nggak usah jauh-jauh lah bapak ibu. Saya paham betul. Kalau ibu bapak berobat pada dokter, ada dokter ramah, ada dokter judes. Yang ramah dokter yang mana? Yang judes nggak mungkin. Mesti kita ke dokter yang ramah, gitu loh. Pengen orang, oh saya nggak mau ke dokter itu. Kenapa? Kalau baru tanya sedikit, udah minum obatnya aja ya pak. Gak usah tanya-tanya lagi. Si saya ini obatnya udah kasih, tinggal minum. Besoknya nggak pengen lagi tuh. Tapi kalau dokter, sakit apa bapak ibu, keluhannya apa? Ini saya sakit sebelah kiri dada saya. Oh bapak bukan jantung itu, tidurnya sering madep kiri ya? Ya kiri pak, madep kanan aja tidurnya. Karena jantung itu sebelah kiri. Senang bapak ibu, gitu kan itu. Oh berarti aku tidur memang sebelah kiri terus. Mergopo, ibu sebelah kiri terus soalnya. Terus tuker posisinya. Jadi kita kan enak ketika dokter bilang seperti itu. Baru dibilang aja, oh gak apa-apa pak, bu, nanti diminum obatnya ya. Terus jangan ini, jangan itu, ini kurangi itu. Mari pak, belum minum obat aja gitu loh. Nah betul loh. Lalu bilang, wah saya senang dengan dokter itu. Itu sudah 50% obat sembuh ya. Tapi kalau bapak sih ngeyel sudah berobat dari kemarin gak minum obat. Lihat nih, ini kalau kayak gini paling sebulan paling tinggal lagi. Wah, sampai di rumah semaput ya. Nah itu gak menyenangkan. Lalu yang terakhir adalah mendapat hidayah Allah untuk melakukan amal soleh. Jadi dia itu akan selalu orang tersebut berlomba-lomba melakukan amal soleh. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Jadi misalnya, oh ini masjid kita ini ada butuh bantuan dana untuk, dia paling duluan tuh orang seperti itu. Oh bapak ibu hari Jumat mau sedekah nasi kotak seikhlasnya, dia yang paling duluan tuh, gitu kan. Dia akan selalu terdepan. Kalau orang lomba kan pengen yang terdepan tuh bapak ibu, ya. Mesti orang tuh ingin terdepan. Dan ibadah pun mestinya kita yang terdepan. Jadi kalau yang kelima ini, yang terakhir ini bapak ibu, mari kita membuktikan bahwa orang-orang yang mendapat hidayah itu dia akan selalu beramal soleh terdepan. Dalam sebuah ayat Al-Quran dalam surah Al-An'am ayat 125 Allah katakan, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyaqan harajan ka'annama yas'adu fis sama' kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun." Apa kata Allah? Nah, ini coba kita simak, artinya bagus sekali ini. Barang siapa dikehendaki Allah akan mendapatkan hidayah atau petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam, ajaran Islam. Dan barang siapa yang dikehendakinya menjadi sesat,
dia dijadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang yang tidak beriman. Di awal ayat tadi jelas Bapak Ibu ya, barang siapa yang dikehendaki Allah mendapatkan hidayah, itu Allah membukakan dadanya ya. Jadi untuk melakukan kebaikan itu terbuka saja. Tetapi ketika orang jauh dari hidayah Allah, bahkan meninggalkan kebenaran, itu omongannya yang enggak jelas, perilakunya yang enggak jelas. Kita berharap bahwa tanda yang kelima ini, hati kita dibuka oleh Allah untuk mendapat hidayah untuk beribadah terus menerus, dan semoga nanti amal ibadah yang kita lakukan itulah yang menyelamatkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ke hadapan Bapak Ibu terkait 5 tanda amalan kita diterima oleh Allah. Kurang lebih mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.